Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cikal Peduson dengan PIP 2235110 dari kelas A. Ini saya akan melakukan presentasi dengan matkul basis data dokumen, yaitu bab 6, konsistensi, integritas, dan transaksi. Baik, yang pertama itu capaian pembelajarannya membedakan prinsip, memahami perbedaan fundamental dan trade-off antara ACID, RDBMS, dan Base non-SQL. Yang kedua, menganalisis teorema CAP, menjelaskan mengapa MongoDB memilih availability dan participation tolerance di atas strong konsistensi. Soalnya transaksi multi-dokumen, memahami kebutuhan batasan dan implementasi transaksi multi-dokumen di MongoDB. Lalu yang terakhir itu pola integritas data, menjelaskan pentingnya client set logic melalui pola to pass commit atau saga. Baik, selanjutnya yang bagian pertama itu perdebatan ACID versus BES. Apa itu ACID? Yaitu model tradisional RDBMS yang mengutamakan konsistensi data yang kuat. ACID yaitu atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Asomicity yaitu semua operasi dalam transaksi berhasil atau semua gagal atau dibatalkan. Tidak ada status tengah jadi. Konsistensi itu transaksi hanya membawa database dari satu status valid ke status valid lainnya. Integrasinya data terjamin. Isolation yaitu transaksi yang berjalan bersamaan, tidak akan mengganggu satu sama lain, seolah-olah berjalan sendirian. Terakhir itu ada durability. Setelah transaksi di commit, perubahan bersifat permanen dan selamat dari kegagalan sistem. Analoginya transaksi perbankan. Contohnya itu transaksi perbankan. Transfer dana harus mengurangi saldo di satu akun dan menambah saldo di akun lain. Keduanya harus berhasil atau gagal bersamaan. Ya, selanjutnya itu ada BES. Model baru non-SQL yang dirancang untuk skalabilitas horizontal dan ketersediaan tinggi. Apa itu BES? Basic Available State Eventuality Consistent. Basic Available yaitu sistem menjamin kesediaan atau selalu merespon, meskipun data mungkin tidak konsisten saat. Soalnya ada substate, itu status data dapat merubah seiring waktu tanpa input karena data sering disinkronisasikan. Dan terakhir ada eventually konsisten, yaitu sistem pada akhirnya akan mencapai konsistensi data di semua menit. Namun ada jeda waktu atau latensinya. Analogi atau contohnya yaitu notifikasi stok barang di e-commerce atau jumlah like di suatu postingan media sosial, di mana-mana data mungkin tertunda sesaat, namun pada akhirnya akan akurat. Selanjutnya ada perbandingan link langsung antara ACID versus PES. ACID model RDBMS yaitu pola sinkronis dan pesimistik atau mengunci data untuk menjaga integritasnya. Yang kedua yaitu prioritas konsistensi dan integritas data. Yang ketiga scalabilitas atau scalabilitas vertikal atau scale up, menambah kekuatan server. Contohnya MySQL, PostgreSQL, Oracle atau sistem perbankan akuntansi. Sementara di bagian base-nya itu model non-SQL, yang mana polanya itu synchronous dan optimis, tadi boleh tidak konsisten saat. Prioritasnya kesediaan hak dan kecepatan akses. Yang terakhir ada scalabilitasnya itu horizontal atau scale out, menambah jumlah server. Contohnya MongoDB, Cassandra, Big Data, media sosial, atau IoT. Memilih 2 dari 3 jaminan. Teorema CAP menyatakan bahwa sistem terdistribusi hanya bisa memiliki 2 dari 3 jaminan berikut, yaitu konsistensi atau C, konsistensi itu C, semua melihat data yang sama pada saat yang sama, konsisten kuat not acid. Yang kedua yaitu availability. Setiap permintaan pasti mendapatkan respon, tidak error, walau data mungkin belum terbaru. Ketiga itu ada participation tolerance. Sistem tetap beroperasi meskipun terjadi kegagalan komunikasi
atau partisi antar node. Dalam praktiknya, dalam praktik dunia nyata, kegagalan jaringan pasti sering terjadi sehingga pilihan sebenarnya adalah antara C dan P. CP, konsisten atau keser, 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 ketersediaan. MongoDB memilih AP, memprioritaskan ketersediaan dan toleransi persistent. Yang kedua, transaksi multi dokumen. Evolusi transaksi dalam MongoDB. Not asli embedding secara historis MongoDB fokus pada atomisasi single dokumen. Data yang terkait disarankan untuk disimpan bersama dalam satu dokumen atau embedded. Ini sangat cepat dan efisien untuk 80% kasus penggunaannya. Yang kedua yaitu tuntutan baru. Namun, aplikasi not seperti sistem finansial terkadang membutuhkan jaminan transaksional yang kualitas beberapa dokumentasi koleksi. Solusinya sejak V4.0, MongoDB memperkenalkan transaksi multi dokumen ACID di level replika state dan V4.2 untuk sharded cluster. Teknologi pendukungnya ini dimungkinkan oleh Wired, Tiger, Strong Engine, dan mekanisme snapshot yang canggih untuk menjamin isolasi antara transaksi. Contohnya integritas data lintas koneksi. Pola desain client side atau microservice, di mana two-phase commit two-phase pola klasik untuk konsisten terdistribusi bergantung pada satu koordinator untuk mengelola transaksi di banyak sistem. Fase pertama yaitu predikat. Koordinator bertanya ke semua partisipan siap commit. Yang kedua yaitu fase kedua yaitu commit dan abort. Jika semua siap, koordinator kirim commit. Jika satu saja yang gagal, semua di abort. Kekurangannya lambat karena memblokir dan koordinator bisa menjadi single point of failure. Yang kedua yaitu bagian saga pattern. Alternatif modern yang berbasis event-driven yang sangat cocok untuk arsitektur microservice. Bukan satu transaksi besar, tapi serangkaian transaksi lokal yang berurutan. Setiap langkah yang berhasil akan memicu publish event. Langkah berikutnya, jika gagal, menjamin kompensasi transaksi atau transaksi kembali. Untuk membuat yang sudah terjadi, kelebihannya lebih efisien, bersendiri, couple, dan tidak memblokir. Kesimpulannya, pilihan antara ACID dan base adalah trade-off fundamental. Tidak ada satu solusi terbaik untuk semua masalah. MongoDB modern memberikan fleksibilitas luar biasa. Gunakan single document automatic, default, multi dokumen transaksi jika perlu, atau pola saja atau dua piece untuk microservice. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah menjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.